Sebetulnya ilmu tentang perkopian itu kan sudah ilmu turun temurun ya, sudah warisan. Mungkin Bapak sudah dari generasi sekian. Bisa jadi kopinya Bapak sama dengan umurnya dengan saya, bisa jadi seperti itu ya. Cuma kan yang namanya perubahan, mungkin ada sesuatu, makanya dalam ilmu sosiologi itu disebutkan tidak ada yang abadi di dunia ini kecuali perubahan, kira-kira seperti itu. Ya mungkin seperkembangan ilmu pengetahuan mungkin ada perubahan lagi. Makanya kami membuka sharing di sini. Nah, kembali lagi dengan pangkas bentuk, Pak. Kalau kami menerapkan pangkas bentuk 2 etape. Jadi etapa pertama dan etapa kedua. Etapa pertama menghadap ke utara dan etapa kedua menghadap ke selatan. Atau sebaliknya. Nah, atau ada lagi, etapa pertama menghadap ke timur, etapa kedua menghadap ke barat. Tidak bisa sebaliknya. Paham nggak? Paham. Ya. Saya ulang, etapa pertama menghadap ke utara dan etapa kedua selatan. Atau sebaliknya. Ya. Tapi ada lagi yang etapa pertama menghadapkan ke timur, etapa kedua menghadap ke barat, tapi tidak berlaku sebaliknya. Ya. Karena kalau etapa pertama sudah menghadap ke barat, etapa kedua menghadap ke timur akan menutupi yang barat. Cuma ada lagi yang prinsip, Pak. Prinsip teori ini akan terpatahkan kalau kopi kita ditanam di daerah teras. Kemiringan, bukan di lahan datar. Ya. Jadi prinsip 2 etapa menghadap utara dan selatan atau timur dan barat itu akan terpatahkan. Karena sesuai kemiringan. Kalau kemiringannya sudah menghadap utara dan selatan, Bapak menghadap utara dan selatan, gelundung pas saat panen. Kira-kira seperti itu ya. Betul. Jadi harus menyesuaikan kontur. Nah, di kami jelaskan dulu 2 etape. Setelah itu kan nanti akan kami singgung sekilas tentang pangkas model payung. Apakah pangkas model payung bisa dengan 2 etape? Bisa. Nah, karena kami semula di sini kan disebutnya kopi super. Disebut kopi super karena memang dia menggunakan batang bawah. Jadi batang bawah itu kenapa direkomendasikan dari bagian tanaman tunas itu tadi? Karena dia bisa super. Sekaligus tahan dan kuat. Kira-kira seperti itu yang berdiri. Betul ya, Pak? Ya, yang berdiri tadi. Super. Nah, super kuat. Ditanam, setelah ditanam kurang lebih umur 2 tahun. Umur 2 tahun akan dilaksanakan pangkas bentuk. Atau ketinggian kurang lebih 120 cm. Cara pangkas bentuknya tidak kena anu kok. Ada anu, Pak. Ada apa? Angkrang. Udah kenal ya? Udah biasa. Nah, biasanya umur tanaman kopi kurang lebih kalau ketinggian 120. Ini berlaku pada Arabica maupun Robusta. Kita akan melakukan pangkas bentuk. 120 itu umurnya kurang lebih 1,5 sampai 2 tahun. Hasil pengamatan kami. Jadi sebenarnya Bapak itu kurang tepat kalau misalkan ini hasil pengamatan kami. Ngambil batang bawah di musim penghujan, ditanam. Kemudian kalau nggak salah 6 bulan kemudian Bapak akan menyambung. Itu kurang tepat. Seharusnya batang bawah itu ditumbuhkan sampai umur 1 tahun. Kenapa? Karena tingkat adaptabilitas. Artinya dia tahan sudah dengan lingkungan 1 tahun. 1 tahun dari tanam. 1 tahun dari tanam. Minimal. Enggak, jadi gini, Pak. Maksudnya yang berkembang di petani itu kan beliau ngambil batang bawah dari hasil apa tadi? Sulen ya. Kemudian dipindah tanam di lokasinya. 6 bulan kemudian biasanya langsung disambung. Jadi tidak sampai setahun. Jadi sebaiknya memang kalau dia supaya memiliki adaptabilitas, artinya dia sudah paham dengan kondisi lingkungan, sebaiknya sudah sampai setahun. Kira-kira seperti itu. Nah, tapi kami tidak mau menyinggung yang menggunakan biji. Kami mau menyinggung yang menggunakan tunas itu tadi. Ya. Akan dibuat pangkas bentuk kurang lebih ketinggian 120. Kalau mau sulit ngukur 120 kan nggak mungkin Bapak ke kebun Bapak ngaris. Itu kurang lebih 1,5 tahun sampai 2 tahun. Atau setinggi pinggang, kira-kira. Maaf, setinggi pusar. Kira-kira seperti itu. Nah, bagaimana cara pangkas bentuk? Kita samakan, kita mau menghadapkan ke utara. Saya sedang menghadap ke barat, ke utara di sana. Ya. Jadi pangkas bentuk kami biasanya seperti ini. Kami pangkas seperti ini. Nah, sebenarnya bisa saja. Kenapa tidak seperti ini? Mas, bisa saja, boleh. Cuma ini seni aja. Jadi hasil pengamatan saya, kalau dia dipotong miring melintang seperti ini, satu, ketika dia terkena hujan, dia akan leset. Jadi tidak mengendap. Kemudian kalau dia dipotong seperti ini, maka dia sudah memangkas untuk pertumbuhan berikutnya. Jadi pertumbuhan berikutnya untuk membentuk etapa kedua ini belum bisa ditumbuhkan kalau di sini belum terbentuk secara sempurna. Nah, pangkas bentuk itu dilaksanakan saat musim hujan, Pak ya. Iya. Prinsipnya seperti itu. Nah,
menghadap ke utara ya. Ya. Bukan searah, bukan harus pasti searah tapi mengarah ya. Kira-kira lawannya itu harus dibuang yang menghadap ke selatan atau lawannya. Jadi yang searah dipilih 3. Kalau kami pilih 3 Pak. 1, 2, 3. Ya. Ini pangkas bentuk. Ini pangkas bentuk kalau dihasilkan dari steknya tadi. Ya. Kemudian setelah kami pilih 3, yang di sini sudah dibuang semuanya kecuali daun tidak masalah. Nah, dibuanglah di sini kurang lebih 1 jengkal atau 2 ruas Pak. 2 ruas. Jadi coba seandainya di sini tadi ada ruas ya. Jadi seperti ini ya. Kami akan potong masih seperti ini. Nah, begitupun juga di sini. Begitu juga di sini, begitu juga di sini. Tujuannya apa? Jadi maksudnya gini Pak. Ini adalah tubuh, ini adalah lengan, kemudian akan membentuk jari. Paham nggak maksud saya? Iya. Bisa digambarkan kayak. Saya ulang, ini adalah tubuh, ini adalah lengan, ini adalah jari. Sayangnya ini buntung tidak berkepala, kira-kira seperti itu ya. Jadi dibuat jari. Nah, jadi sudah jelas bahwasannya kira-kira buahnya itu ada di jari Pak, bukan di lengan. Nah, jadi selama proses pertumbuhan 1 jengkal dari tubuh itu tidak boleh ada tunas lagi Pak. Jadi Bapak misalkan sudah terbentuk di sini 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, begitu juga di sini. Tidak perlu inisiatif bahwasanya semakin banyak mungkin semakin bagus ya. Jadi sekarang rubah persepsinya bahwasanya semakin banyak cabang akan semakin lebat buahnya. Bapak amati saja, semakin banyak cabang sedikit buahnya. Gelut. Kira-kira seperti itu. Jadi saya ulang, dipelihara 3 lengan atau 3 cabang disebutnya cabang primer. Kemudian dibuatlah jari 1, 2, 3. Sudah ada 15 jari Pak yang untuk berbuah. Itu etapa pertama. Kemudian etapa kedua lakukan sebaliknya. Kira-kira bingung nggak ya? Enggak. Ya. Nah, etapa kedua dilakukan kapan? Etapa kedua itu biasanya kurang lebih di tahun ketiga. Artinya ketika etapa pertama 120, 2 jengkal berikutnya atau seketinggian 160 itu baru dilakukan etapa kedua dengan menghadapkan ke selatan. Atau Bapak tadi mau mulai, boleh nggak kami mulai dari selatan dulu baru ke utara? Silahkan. Boleh. Tapi kalau misalkan ke barat dulu kemudian ke timur itu yang tidak dianjurkan. Ya. Dan sesuai kemiringan tadi. Kalau di lahan yang teras. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, selama proses di sini belum terbentuk 5 jari, cukup 5 jari Pak. Jadi sebenarnya kami pernah mengamati kopi itu bisa berproduksi kurang lebih buah itu 1 pohon bisa menghasilkan minimal 3 sampai 5 kilogram buah itu dengan 30 cabang Pak. Nah, pangkas bentuk 2 etapa itu sudah membuat etapa pertama sudah membuat 15 cabang, etapa kedua sudah membuat 15 cabang itu tadi. Itu cabang produksinya Pak. Kira-kira seperti itu ya. Bisa diterima ya. Nah, kemudian selama ini belum terbentuk Pak, Bapak tidak perlu buru-buru membentuk ini. Jadi di sini sudah terbentuk, di sini sudah terbentuk, barulah dipeliharalah ke atas. Kurang lebih di tahun ketiga itu sudah bisa. Nah, kemudian selama proses berproduksi Pak, dia sampai umur berapapun, 1 jengkal dari ini batang pokok, jadi misalkan seperti ini, maaf tangan kiri, dari sini bersih Pak. Bersih. Makanya kami tadi tidak menyarankan misalkan, boleh nggak kami misalkan menambah tunas, tidak perlu. Jadi cukup Bapak pelihara 5 etapa pertama 3 cabang dengan 5 jari tadi, etapa kedua terus. Nah, kemudian bagaimana kalau misalkan ke